Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Satgas COVID-19 Sumatera Utara antisipasi masuknya varian baru COVID-19 dari Eropa. Harga cabai rawit di pasar tradisional Medan tembus Rp105.000 per kilogram. Wisata Pantai Gosong Telaga di Aceh Singkil ramai dikunjungi wisatawan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara memantau perkembangan varian baru COVID-19. Meski belum ada menemukan virus baru dari Eropa tersebut, masyarakat diminta tetap mewaspadai virus terbaru yang dikenal lebih ganas. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara Dr. Wiko Irwan mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan antisipasi masuknya varian baru virus COVID-19 dari negara Inggris yang disebut 70% lebih menginfeksi dan sudah terdeteksi di Australia dan Singapura tersebut. Di mana pihaknya tetap melakukan pemantauan perkembangan kesehatan warga yang baru tiba dari luar negeri melalui Bandara Kuala Namu International Airport pada masa libur Natal dan Tahun Baru hingga saat ini. Meski dalam proses keberangkatan dari bandara luar negeri sudah mengantongi surat perjalanan sehat, upaya pemantauan dan kewaspadaan ini demi kebaikan bersama, baik itu oleh masyarakat pengguna jasa penerbangan maupun orang sekitarnya. Wiko menambahkan dengan cara tersebut akan lebih efektif melindungi kesehatan masyarakat. Dinamika perkembangan COVID-19 Sumatera Utara sampai saat ini masih sangat dinamis. Potensi penyebaran dan penularan COVID-19 masih terus berlangsung. Penderita baru konfirmasi positif masih kita dapatkan. Di samping berkembangnya varian baru COVID-19 di kawasan Eropa. Untuk itu sangatlah bijak bila kita semakin berdisiplin dan konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, gunakan masker pelindung hidung dan mulut, jaga jarak interaksi, hindari kerumunan, serta cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan aturan pemeriksaan rapid test antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang memasuki wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan nomor surat 360-9626-2020 tanggal 18 Desember 2020 yang berlaku mulai 21 Desember hingga 4 Januari 2021. Sebagaimana kita ketahui, orang yang terdeteksi positif atau reaktif dari hasil pemeriksaan COVID-19 akan melaksanakan isolasi dan tidak diizinkan melanjutkan perjalanan dengan transportasi darat, laut, udara, guna mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Satgas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara terus mengingatkan masyarakat untuk tidak boleh lengah terhadap kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. Karena sebagai modal sosial untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mengingat tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, pembelajaran tatap muka di Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara kembali ditunda pelaksanaannya, yang semula direncanakan akan dilakukan pada tanggal 4 Januari 2021. Penundaan ini dilakukan akibat kasus COVID-19 di Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan yang cukup tajam. Pantauan di beberapa sekolah di Kota Tebing Tinggi yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka harus kembali tertunda. Rencananya pada tanggal 4 Januari 2021, para siswa SD dan SMP serta SMA di Kota Tebing Tinggi sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Semua fasilitas untuk melakukan pembelajaran tatap muka sudah disiapkan. Pembelajaran tatap muka di Kota Tebing Tinggi dibatalkan oleh Wali Kota akibat kasus COVID-19 meningkat cukup tinggi di Kota Tebing Tinggi.
Menurut Wali Kota, usai libur Natal dan Tahun Baru, kasus COVID-19 meningkat di Kota Tebing Tinggi diakibatkan klaster penyebaran virus dari keluarga. Untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19, pembelajaran tatap muka harus ditunda karena dikhawatirkan berdampak pada siswa-siswi. Kami sampaikan bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM hari ini masih kita tunda karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, sesudah kita evaluasi pasca kegiatan Natal dan Tahun Baru, ternyata terjadi lonjakan COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. Yang semula pada tanggal 22 kita baru 7 orang saja yang terkena COVID, saat sekarang ini sudah 20 orang. Jadi lonjakannya cukup tinggi, sehingga mengkhawatirkan bagi kita. Kami sudah berupaya sekuat tenaga agar kiranya COVID ini bisa ditekan, tapi ternyata COVID ini berkembang dari orang-orang yang melakukan perjalanan. Orang-orang yang melakukan perjalanan, baik orang tebing sendiri maupun orang yang dari luar tebing ini tadi. Kami sampaikan kepada kita semua bahwa menularkan kepada keluarga-keluarga yang ada di tebing. Dari pemerintah provinsi sendiri memberikan warning agar jangan membuka dulu. Karena secara Sumatera Utara COVID ini masih cukup tinggi. Hingga saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi berjumlah 20 orang, pasien dinyatakan sembuh berjumlah 172 orang, dan pasien meninggal sebanyak 1 orang. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Batubara Sumatera Utara masih menemukan sejumlah pelanggar protokol kesehatan saat melakukan razia di sejumlah lokasi wisata. Razia protokol kesehatan dipimpin langsung Bupati Batubara dengan mendatangi sejumlah lokasi wisata pantai, diantaranya Pantai Perjuangan dan Pantai Datuk. Meski Satgas COVID-19 Batubara gencar melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, namun dalam razia tersebut masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, seperti adanya pengunjung yang tidak memakai masker. Para pengunjung yang tidak memakai masker diberi peringatan dan hukuman push-up, serta membacakan teks Pancasila. Bupati Zahir mengatakan, razia ini digelar untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini kembali meningkat selama masa libur panjang. Warga diingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, kita melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang berwisata, berkunjung, harus dengan protokol kesehatan. Nah, tentu ini kami minta maaf ya kepada seluruh masyarakat yang sedang berlibur. Ini harus kita berlakukan karena inilah cara satunya untuk memutus mata rantai COVID-19. Kemudian pada tahun ini, pada tahun baru, liburan tahun baru ini, ya Pak Kapolri sudah menginstruksikan bahwa tidak ada perayaan-perayaan. Ya, kemudian hari ini kita melihat di tempat wisata juga, ya kapasitas tidak melebihi daripada kapasitas yang maksimal. Hari ini sebenarnya lokasi ini ada 10 hektar. Kalau 10 hektar itu 10.000, 50%-nya lebih kurang 5.000. Nah, tadi tim kita, tim gugus COVID ya telah cek bahwa ini baru 2.200 lebih. Ya, sehingga masih ada 5.000 pada standar yang jarak yang diinginkan oleh gugus tugas COVID. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Harga cabai rawit di Pasar Simpang Limun, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara tembus Rp105.000 per kilogram. Sebelumnya harga komoditi ini hanya mencapai Rp40.000 per kilogramnya.
Kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi sebelum hari Natal dan Tahun Baru 2021. Kenaikan harga cabai ini diduga akibat hujan deras yang mengakibatkan lahan pertanian terendam banjir. Langkanya komoditi ini berdampak pada kenaikan harga. Sebelumnya harga cabai rawit dijual di Pasar Simpang Limun Medan lebih kurang Rp40.000 hingga Rp45.000. Enggak bang? Mahal kali bang. Biasanya berapa bang? Hah? Ini sekarang dijual berapa bang? Ini jualnya 80. Kalau yang cabai rawit satu lagi bang? Kemudian itu cepet, sekarang di atas cepet itu. Biasanya jual berapa bang sebelum harga kenaikan ini bang? Masih dapat apa? 10.000. 10, 15 gitulah. Seperempat bang? Seperempat. Kalau cabai merah bang? Merah ada juga murah, tapi ya udah bermalam lah. Tapi naik mahal juga lah termasuk ya kan. Harganya berapa bang? Ada 40, ada 45, ada juga 30. Meski harganya selangit, konsumen khususnya pedagang makanan tetap membeli cabai rawit untuk dikonsumsi. Menyiasatinya, warga terpaksa mencampur cabai rawit dengan cabai hijau. Harganya mahal nggak bang? Termasuk mahal lah bang ini bang. Biasanya belinya berapa bang? Biasa kan harganya separuh harga dari harga sekarang ini. Sekarang berapa harganya bang? Ini harganya 26. Seperempat? Ya seperempat. Berarti sekilonya 100 lebih bang? Selain harga cabai rawit yang melonjak, harga cabai merah juga masih tinggi. Saat ini pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp40.000 per kilogram. Saat ini pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogram. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Simalungun, Sumatera Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus selama tahun 2020. Selama setahun, Polres Simalungun telah menangani sebanyak 1.199 perkara tindak kriminal. Polres Simalungun, Sumatera Utara menggelar konferensi pers terkait ungkapan kasus mulai dari awal bulan Januari hingga akhir bulan Desember 2020. Selama setahun, kasus kriminal atau tindak pidana umum masih menjadi perkara menonjol dalam penanganan dan pengungkapan kasus di wilayah hukum Polres Simalungun, seperti perkara pencabulan, penemuan mayat di Nagori Dolok Merangkir, dan curanmor. Jumlah kasus tindak pidana yang telah ditangani Polres Simalungun mengalami peningkatan sebanyak 206 kasus perkara dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah tindak pidana yang ditangani sebanyak 993 kasus dengan penyelesaian 698 kasus atau 70,29%. Sedangkan tahun 2020 jumlah tindak pidana yang ditangani sebanyak 1.199 perkara dengan penyelesaian 884 kasus atau meningkat menjadi 74%. Di tahun 2020 ini kami menangani perkara ya 1.199 perkara dengan jumlah penyelesaiannya adalah 884 kasus. Jadi penyelesaian di sini kami meningkat menjadi 74%, yang sebelumnya di tahun 2019 kami menangani 993 perkara dengan penyelesaian tindak pidana adalah 698 kasus atau sebelumnya 70%. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu, pemirsa, tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Aksara, Medan, Sumatera Utara, Senin dini hari. 6 remaja yang diduga terlibat bentrokan diamankan oleh petugas. Bentrokan antar dua kelompok remaja tersebut berhasil dibubarkan petugas gabungan Polsek Percut Setuan dibantu personel Brimopolda Sumatera Utara. Para remaja tersebut kabur dan masuk ke dalam gang sempit agar tidak tertangkap oleh petugas kepolisian yang terus berpatroli. 6 remaja yang masih di bawah umur berhasil diamankan petugas.
Para remaja ini sempat berkelit dan mengaku tidak terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Tawuran antara dua kelompok remaja ini terjadi diduga akibat saling ejek. Aksi saling lempar batu sempat terjadi hingga meresahkan warga. Aksi tawuran berhasil mereda setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. 6 remaja yang tertangkap langsung diboyong ke Polsek Percut Setuan. Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan Ibtu John Harto Panjaitan mengatakan akan memanggil para orang tua remaja yang tertangkap. Tawuran di Aksara, sehingga kita segera ke TKP dan memang benar ada tawuran antar remaja dan kita mengamankan ada 6 orang. 6 orang tersebut kita bawa ke komando dan nantinya kita panggil orang tuanya. Dan Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wisata Pantai Gosong Telaga pasca awal tahun 2021 ramai dikunjungi wisatawan. Meski libur tahun baru telah berakhir, namun pengunjung terpantau masih padat. Para wisatawan yang datang pun didominasi dari luar daerah. Objek wisata Pantai Gosong Telaga di Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, terlihat masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pantai Gosong ini memiliki ketinggian ombak lebih kurang 2 meter dan luas pantai ini diperkirakan sekitar 10 hektar persegi. Objek wisata yang berjarak 20 km dari kota Subulu Salam ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi dalam 1,5 jam. Fasilitas yang terdapat di objek wisata ini seperti gazebo dan penjualan souvenir khas Aceh Singkil serta parkir yang luas. Para pengunjung yang masuk ke pantai ini dikenakan tarif Rp5.000 per orang. Meski hari libur hampir berakhir pada awal tahun 2021 ini, namun pengunjung yang datang ke wisata Pantai Gosong ini terlihat masih padat. Para wisatawan yang datang pun didominasi dari luar daerah. Mereka mengaku tertarik mengunjungi objek wisata pantai ini karena udara yang masih segar serta air lautnya yang berbeda. Kabid Pariwisata dan Perekonomian Kreatif Sukadi mengatakan, sebelum memasuki pantai, para pengunjung terlebih dahulu memakai masker dan alat pelindung diri lainnya agar terhindar dari virus corona dan juga menjaga jarak. Alami pada waktu-waktu libur panjang ya, libur nasional. Ini kan tahun baru, kemarin di Natal juga, tapi tidak seramai ini. Tapi biasanya untuk tahun baru, Lebaran, kemudian ada beberapa hari-hari besar lagi. Kondisinya hampir seperti ini rata-rata. Ini kan masih musim pandemi COVID-19. Apa saja fasilitas dari kita pemerintah untuk mengantisipasi ini biar tidak menular? Dari pemerintah daerah yang jelas kita di gerbang itu sudah kita anjurkan semua harus mematuhi prokes 3M itu ya, mencuci tangan, kemudian masker, kemudian jaga jarak. Bagi pedagang-pedagang yang ada di sini ada sekitar 80 pedagang. Kita juga sudah menyepakati bersama bahwa kalau memang mereka bersedia, kita akan buka ini untuk mematuhi prokes tadi. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, menyediakan berbagai spot foto berlatarkan suasana kota dan gugusan Bukit Barisan, wisata kuliner Puncak Permai Penatapan Rantau Prapat yang baru dibuka sepekan yang lalu ini ramai dikunjungi warga untuk mengisi liburan akhir tahun. Berada di atas lahan lebih dari 4 hektar, wisata kuliner Puncak Permai Penatapan Rantau Prapat yang menjadi destinasi wisata bagi warga untuk mengisi hari libur akhir tahunnya bersama keluarga ini terletak di Jalan Manaf Lubis, Sirandorung, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Para pelanggan yang berkunjung dapat melihat pemandangan dan suasana kota Rantau Prapat serta gugusan Bukit Barisan yang kokoh dengan suasana udara yang masih segar sambil menikmati kuliner
masker yang disediakan para pedagang. Salah seorang pengunjung mengatakan dirinya datang bersama temannya merasa puas dengan fasilitas yang ada. Kemari karena lihat-lihat dari sosial media kan, kalau ada katanya pembukaan penatapan baru di Labuan Batu, khususnya di Jalan Kampung Sawah. Nah, jadi kami itu penasaran, makanya kami datang kemari. Nah, setelah datang kemari apa tanggapannya, Kak? Bagus, dibuat kayak ada properti gambar-gambar gitu, jadi bisa untuk foto-foto gitu. Jadi ini salah satu tempat wisata yang menarik saya rasa. Sementara itu, pengelola Amin Wahyudi Haraha menjelaskan, di lokasi yang indah saat masuk waktu senja ini sudah dikunjungi warga dari berbagai daerah seperti dari kota Medan dan bahkan dari Provinsi Riau. Untuk mengantisipasi klaster baru COVID-19, pihaknya selain mengimbau dan menyediakan fasilitas bagi pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, juga telah membagikan ribuan masker secara gratis kepada pengunjung yang tidak membawa masker. Kuliner, puncak permai penatapan Rantau Prapa. Kenapa dibilang wisata kuliner? Tempat ini ada spot foto beserta ada beberapa kuliner yang menggandeng pedagang-pedagang makanan atau UMKM di tempat ini. Sekaligus ya kita hadirkan ya spot-spot foto bagi masyarakat yang ingin melihat kota Rantau Prapa. Makanya disebut dengan puncak permai penatapan Rantau Prapa. Karena adanya perumahan permai, jadi kita gabung namanya wisata kuliner puncak permai penatapan Rantau Prapa. Dan fasilitas yang kita hadirkan di sini ada beberapa spot foto. Kedua ada rumah pohon yang akan dibangun dalam waktu dekat, rumah pohon. Baru kapal Titanic ada nanti kita bangun. Terus ada arena go-kart juga kita akan bangun di sini. Karena ini luasnya total 4,5 hektar. Jadi banyak lagi yang akan kita bangun. Ini total masih persentasenya 40%. Tapi bagaimana masyarakat puas bahwa di sini akan adanya wisata yang lengkap, kulinernya ada, tongkrongannya ada, tempat ngopinya ada, spot fotonya ada, semua akan kita lengkapi di sini. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.